wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya Rasulullah. Jemaah sekalian yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan dalam kehidupan kita sebagai tamu dalam kehidupan kita, yang mana Ramadan ini hadir dalam kehidupan kita membawa amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Ramadan ini adalah maghfirah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan menerima tamu istimewa Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang membawa maghfirah. Layaknya kita sebagai orang yang menerima tamu Allah ini, kita siapkan dengan sambutan yang istimewa, kita berikan suguhan yang terbaik, kita sambut dengan sambutan yang terbaik. Allah hadirkan Ramadan ini sebagai tamu yang membawa ampunan. Kita sambut dengan tilawah Al-Qur'anul Karim. Kita berikan hidangan dengan hidaqah sedekah di bulan suci Ramadan. Kita sambut dengan sebaik-baik sambutan, yaitu dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Maka Allah masih berikan kepada kita kesempatan umur yang panjang untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Kita maksimalkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana menghidupkan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak lebih daripada 9 kali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi waktu yang singkat bertemu dengan bulan suci Ramadan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya itu ada progres. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kurikulum Ramadan, bagaimana kita menghabiskan waktu kita bersama Ramadan ini. Rasulullah telah memberikan kepada kita teladan bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita menghabiskan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang bisa menandai Rasulullah dalam menghabiskan waktu kita di bulan suci Ramadan ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW memberikan busyrah kepada kita, memberikan kabar gembira. Dalam sabdanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, memberikan kabar gembira kepada kita tentang keutamaan tarawih, bahwa dalam ibadah Ramadan ini, di bulan suci Ramadan itu ada suatu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana salat ini, salat sunnah ini tidak ada di bulan-bulan yang lain selain bulan suci Ramadan, yakni salat tarawih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa man qama melakukan ibadah
Ramadan di bulan suci Ramadan, qiyam Ramadan ini maknanya adalah tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Jemaah sekalian hadirin jemaah salat tarawih mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi Rasulullah, menggunakan redaksi man qama Ramadan, bukan menggunakan man shalla tarawih. Man shalla tarawih, kenapa? Karena pada zaman Rasulullah itu tidak kenal yang namanya salat tarawih, yang namanya qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Ya, ini tidak menggunakan redaksi man shalla Ramadan, akan tapi dikenal dengan tarawih dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahwasanya beliau mengatakan, kenapa disebut dengan tarawih? Sumiyat at-tarawih, kenapa dinamakan dengan tarawih? Lituli qiyamihim, karena sholat tarawih ini lituli qiyamihim, sholat yang berdirinya itu lama. Rasulullah dan para sahabat, para salafun saleh, kalau sholat tarawih itu lama, ya, nggak sebentar kayak kita ya, lama dikit di blacklist, ya, mabur, jemaahnya nggak kabur. Nah, sementara dinamakan dengan tarawih, sumiyat tarawih dituli qiyamihim, karena berdirinya lama. Wa kanu yastarihuna ba'da kulli taslimatain. Mereka para sahabat itu yastarihuna, mereka istirahat setiap 2 kali salam. Jadi sholat tarawih itu sholat karena berdirinya yang lama, dan para sahabat yastarihuna ba'da kulli taslimatain, setiap 2 rakaat itu istirahat, ada jeda, maka dinamakan dengan sholat tarawih. Kenapa kita melakukan sholat tarawih ini? Sebab Rasulullah SAW mengatakan, man qama Ramadana, barang siapa yang melakukan sholat tarawih ini, qiyam Ramadan ini, boleh mengatakan bahwa inilah tentang sholat tarawih, imanan wa ihtisaban. Kita sholat tarawih karena mengharapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban karena mengharap pahala dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Salat tarawih yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ternyata manfaat dan fungsinya, fadilah dan keutamaan adalah ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni setiap manusia, setiap orang muslim yang senantiasa melakukan salat qiyamul lail Ramadan, yang salat tarawih. Jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai seorang manusia, yang namanya manusia senantiasa melakukan kesalahan, senantiasa tidak luput daripada dosa. Maka dari itu di momen Ramadan ini kita gunakan setiap ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah bentuk agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya salat tarawih yang kita lakukan sekarang ini ada semata-mata agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW telah mengancam, bukan mengingatkan, rohimah furajulin, celaka salah seseorang itu bukan merugi, akan tetapi Rasul mengatakan celaka seseorang tersebut man dakhala alaihi Ramadan, siapa yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, summan salha qabla an yughfara, sementara Ramadan itu hanya berlalu begitu saja, sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momen kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan di momen Ramadan ini, setelah kita ditinggalkan bulan suci Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada perubahan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.